Terima Thank kasih you, Kak Juan. Terima kasih, Juan. Terima kasih yang sudah join. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Eka. Masih ada waktu. Masih ada sekitar 30 menit sebelum live-nya berakhir. Boleh. Juan, boleh dong memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Juan, Oh, silakan menyapa kenapa? teman-teman. Kenapa? Silakan memperkenalkan diri. Oh iya, teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya, Malam. saya berasal dari Kota Manado, dari Sulawesi Yeay, Utara. Manado. Nah, dan sekarang Adem. ini, Tadi kan kamu bilang kamu dari Manado, terus sekarang kamu sudah berada di mana? oh, saya sedang terdampar di Kota Sintang. Yes, terdampar. Bukan terdampar yang tidak tahu arahnya. Maksudnya, ya dibilang terdampar karena corona ini. Sebenarnya ada corona, saya tidak sendirian di Sintang, saya bersama dengan teman-teman dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kami satu Ya, tim dan kami melayani di Keuskupan Sintang. boleh dong cerita, karena kan kamu udah mention komunitas Tritunggal Maha Kudus kan. Boleh dong cerita ke teman-teman, apa itu komunitas Tritunggal Maha Kudus? Nah, jadi komunitas Tritunggal Maha Kudus ini merupakan salah satu dari 3 komunitas yang didirikan oleh seorang imam. Nama imam itu Romo Yohanes Indra Kusuma. Dan dia mendirikan 3 komunitas. Komunitas yang pertama itu komunitas kongregasi suster-suster Putri Karma. Mereka kalau di Kalimantan Barat itu ada di Bandol, ya, di daerah Bengkayang sana. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah pergi ke sana. Nah, mereka itu kakaknya kami, kakaknya KTM. Mereka didirikan pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1986, Romo Yohanes juga mendirikan para fraternya. Itu namanya CSE, kepanjangannya Carmelite Sancti Elie, pada tahun 1986. Pada 11 Januari 1987, nah, Romo Yohanes itu mengadakan retret di Tumpang, di Malang waktu itu. Nah, kemudian di retret itu Romo Yohanes melihat kalau ada awam juga yang mau mengikuti gaya hidupnya. Kalau ada kelompok awam juga yang ternyata tertarik dengan gaya hidup Romo Yohanes. Tapi tidak mungkin dong mereka jadi selibat kayak CSE Putri Karmel kan mereka waktu itu ada yang biarawan, biarawati, memang ada juga awamnya. Mereka tertarik gitu. Jadi mereka hidup selibat. Tapi ini kan yang awam di internet itu ada yang sudah berkeluarga. Jadi Romo Yohanes berpikir untuk mendirikan komunitas untuk awam. Nah, kalau untuk yang Putri Karmel dan CSE itu untuk kelompok religiusnya, mereka yang hidup selibat. Sementara KTM ini mereka itu adalah kelompok orang-orang awam. Nah, jadi tujuan tujuan Romo Yohanes mendirikan komunitas Tritunggal Maha Kudus yang pertama dan utama sebenarnya karena keprihatinan Romo Yohanes tentang umat Katolik di zaman yang akan datang. Romo Yohanes punya apa ya? Seperti kalau menurut saya Romo Yohanes ini seorang visioner gitu loh. Dia bisa melihat ke depan gitu loh. Apa yang akan terjadi, perkembangan apa yang bisa terjadi. Nah, kemudian ya KTM ini merupakan komunitas yang dia bentuk untuk apa ini orang Katolik, umat Katolik itu sama-sama di dalam komunitas itu berjuang untuk mengenal iman mereka sehingga
ketika di zaman-zaman yang akan datang, umat Katolik tidak hanya sekedar Katolik yang banyak pengetahuan, Katolik yang juga mengalami pengalaman akan Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, anggotanya sebenarnya diajak untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang utama di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Juan ngomongnya agak keras. Perjumpaan dengan agak Tuhan. Keras suaranya. Hah? Dari Agak awal keras lagi, suaranya, Juan. Enggak. Agak keras. Oh ya. Tapi kedengaran kan? Karena di sini hujan. Jadi di komunitas Tritunggal Maha Kudus, para anggotanya itu diajarlah untuk selain mengenal iman kekatolikan mereka juga diajak tidak hanya sampai pada intelektual mereka, tapi mereka juga diajak untuk memiliki hubungan pribadi, untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, karena kalau kita mau melihat pada kenyataannya, waktu awal-awal komunitas Tritunggal Maha Kudus berdiri, ya pada kenyataannya orang Katolik sekalipun mereka berpengetahuan tentang iman mereka, kok ada yang pindah agama, padahal sudah begitu mengenal imannya. Oke, jadi itulah yang orang alami, anggota KTM alami itu sebenarnya masih banyak juga sih penjelasannya. Cuma secara garis besarnya, orang KTM itu pokoknya mereka dibina pengetahuan mereka tentang ajaran iman Katolik, dan juga selain itu mereka juga dibawa untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri, untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi fokusnya di dalam KTM. Memang masih ada banyak yang lain juga, seperti bagaimana caranya awam melayani. Jadi di KTM ya kan mereka juga diajak untuk selain untuk mengenal iman mereka juga diajak untuk bisa melayani. Jadi tidak hanya sampai pada saya jadi umat yang tahu pengetahuan iman Katolik, saya jadi umat yang sudah memiliki perjumpaan, tidak. Tetapi di dalam komunitas ini orang diajak untuk berbagi, yaitu dengan melayani. Jadi kita itu di dalam komunitas didorong memiliki semangat. Kita melayani. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sudah tahu banyak tentang iman kita. Nah, mari kita menjadi orang yang mewartakan gitu, melayani. Ya, jadi kita tidak simpan berkat itu sendiri. Nah, bagaimana caranya melayani? Banyak lagi itu dipelajari juga di dalam komunitas. Pokoknya kita sama-sama berjuang bersama untuk belajar tentang iman Katolik, belajar melayani. Ada banyak hal ya. Saya sendiri pun saya banyak belajar melalui komunitas ini. Ya. Waktu awal-awal ya memang saya juga masih ragu dengan komunitas ini, tapi ternyata saya melayani, tidak ada salahnya juga ternyata. Toh saya melayani juga untuk Tuhan, toh juga ini komunitas 100% Katolik. Nah, jadi kurang lebih itu anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus. Ya, kalau yang mau tahu lebih lagi, ya silahkan teman-teman mau chat, mau DM atau apa. Ya, silahkan. Bisa. Cuman tadi itu kan ada yang tanya, karena kamu bilang kamu orang Manado, terus komunitas Tritunggal Maha Kudus anggotanya orang Manado aja ya? Tuh, mungkin tadi perlu dijawab tuh, dijawab ulang. Oke. Ya, jadi komunitas Tritunggal Maha Kudus ini
ketika dia berdiri di Malang pada tahun 1987, nah, 11 Januari, ya, itu tidak hanya orang Malang itu yang di sana gitu, dan juga enggak orang Manado semua yang ikut red itu. Ada berbagai macam orang dari berbagai macam orang lagi. Maksudnya ada banyak orang dari berbagai macam tempat yang mengikuti red itu. Nah, jadi tentunya kalau dari berbagai macam tempat, tentunya ya berarti kita komunitas Tritunggal Maha Kudus itu tidak hanya di satu tempat itu, tetapi ya ada juga di beberapa tempat. Nah, dan di Indonesia hampir semua keuskupan, ya hampir semua, ada beberapa keuskupan juga yang belum ada komunitas. Ya termasuk keuskupan Sintang ini, ya, kami baru untuk ada KTN. Karena puji Tuhan, ya, Bapak Uskup, ya, Monsinyur Samuel, Uskup Sintang, juga mengundang kami untuk melayani di Keuskupan Sintang. Dan untuk menghadirkan komunitas Tritunggal Maha Kudus. Nah, ya sayangnya Bapak Corona menghalangi untuk komunitas di sini. Ya, jadi komunitas Tritunggal Maha Kudus itu tidak hanya orang Manado semua ya, tapi ada juga bahkan sampai ada di mana ya?